berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita ke depannya? Ada. Sebenarnya begini ya, tanpa kita sadari ini, mohon maaf ya semua saudara-saudaraku ya se-Indonesia, kita saat ini memang sedikit di bukannya pergantian presiden itu sama aja ataupun dikatakan kok ekonomi saya belum maju. Sebab begini, kita lagi pembenahan gitu ya. Pembenahan dalam ekonomi dan mungkin banyak berita-berita hoax yang tidak menentu, yang sepertinya kayak aku susah cari makan, susah ini. Itu bukan itu, karena presiden yang kita sekarang ini itu memang lagi menggalakkan ekonomi untuk ke bawah. Tapi sementara karena kita baru benahi di mana koruptor-koruptor harus kita ambil alih dengan pemimpin yang sekarang, kita perjuangkan untuk rakyat kita. Memang itu semboyan daripada Pak Prabowo seperti dari dulu. Aku ingin memajukan rakyat. Seperti juga apa yang menjadi cita-cita beliau ya. Nah, kalau ekonomi saat ini, tapi ingat ya semuanya ya saudaraku se-Indonesia, jangan mengeluh karena kita juga masih ada Tuhan di atas ya, yang selalu berbagi dengan rezekinya. Gitu. Saya harap kita tetap bersabar, sadar, tapi akan diberikan segalanya dengan kebaikan ekonomi kita nantinya. Perbincangan mengenai ekonomi ini ya. Ada satu berita nih yang lagi ramai di media sosial, katanya banyak karyawan-karyawan salah satu perusahaan bank nih, Bank BNI, nah di mana mereka tuh resign secara massal, keluar secara massal, semuanya dikeluarkan. Nah, menurut penerawan Bunda atau menurut pengetahuan Bunda lah mengenai dampak terhadap ekonomi kita ini seperti apa sih? Mungkin ada pengaruh atau energi negatif yang pengaruh perusahaan tersebut, ada bisikan tertentu kah yang membuat semua karyawan-karyawan itu keluar dari perusahaan? Kalau saya bilang keluar itu bukan hanya sekedar keluar ya, mungkin kalau dibilang ada jenjang misterinya atau energi yang negatifnya tidak ya, mohon maaf nih ya. Kalau untuk keluar itu mungkin dia sewaktu itu sebagai pengontrak, istilahnya di BRI ataupun di bank manapun, kalau dia statusnya kontrak, itu beda dengan yang sudah mendapatkan nik untuk istilahnya menjadi PNS. Seperti itu. Nah, dengan istilahnya uang honoris yang gajinya cuma kontraknya itu standar di mana wilayah UMKM apa. Nah, karena merasa tidak bisa diandalkan, orang berharapnya tinggi, jadi dia sepertinya aku nggak ada kemajuan. Sedangkan dia harus kalau dia ingin mendapatkan menjadi PNS, dia harus mendaftar, dia harus ini, tapi dia nggak lulus berapa kali mendaftar. Nah itu serentak kebanyakan yang seperti itu. Kalau aku bilang seperti itu, dia seperti kayak sales pengkredit. Nah bagian pengkreditan atau apa, karena kita kalau saya lihat itu kan mereka tuh ditargetkan untuk mendapatkan insentif yang harus dia perjuangkan. Nah, karena untuk pemutaran uang ataupun apa kita juga nggak tahu. Nah dia sendiri karena tidak mencukupi target. Nah di situ kan ada list-list yang di komputer itu yang harus mana yang harus disingkirkan dan mana yang harus dimajukan, kayak seperti itu. Namanya itu berarti orang-orang yang sudah keluar nih kan kena PHK dong, maksudnya mereka akan pengangguran dan banyak cerita dari mereka sudah 8 tahun kerja, bahkan sampai 15 tahun kerja mereka udah dikeluarkan, mereka resign, dan akhirnya bagaimana nih untuk Indonesia ke depannya akan banyak sekali pengangguran, tingkat pengangguran termakan ini. Kalau dalam penerawangan Bunda nggak akan banyak pengangguran, karena dalam bentuk
ini yang istilahnya kalau kata bagian perbankan itu grafik ekonomi yang harus dimajukan. Nah, jadi mana yang orang berpotensi dan mana yang tidak. Sedangkan ini juga saya bilang tadi, sedangkan ini lagi pembenahan. Apalagi dengan adanya BRI ya. Aku bukan nasabah BRI, maaf ya. Walaupun aku bukan, enggak, memang aku jujur aku bukan nasabah BRI ataupun aku istilahnya ini gitu ya. Tapi yang kulihat ini banyak sekali pembenahan-pembenahan yang harus diprogram baru dengan ini program-program baru seperti kayak pemajuan KUR yang kemarinan banyak sekali. Nah ini